Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Di dalam surah As-Zumar ayat 56 tadi Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-Hambaku, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan rahmat Allah, kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah yang memiliki iman, sudah selayaknya rahmat inilah yang kita harapkan. Akan tetapi banyak manusia yang terkecoh bahwa ketika mengejar rahmat Allah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mungkin hari ini kita sudah memasuki ibadah saum yang ke-13 besok insyaallah. Ketika kita melihat di bulan Ramadan ini fenomena apa? Fenomena godin. Ya, godin. Kita godin makan di siang hari di bulan puasa, namanya godin. Nah, ketika orang ingin mendapatkan rahmat Allah, apa yang akan kita ucapkan ketika kita melihat orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan pada siang hari makan dengan begitu santainya? Kalau orang ingin mencari rahmat Allah, pasti yang diucapkannya bukan seperti ini. Tuh, tinggal ini. Berang-berang berpuasa UKR. Betul mau puasa 5 bodi. Nah, kata-kata itu tidak layak dikatakan oleh seseorang yang sedang mencari rahmat Allah. Mengapa? Karena rahmat Allah itu begitu luas, kasih sayang Allah itu begitu luas. Allah saja ya masih merahasiakan kita ini masuk surga atau neraka kan nggak tahu. Maka ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, apa yang kita ucapkan ya Allah? Mudah-mudahan orang yang tidak berpuasa ini mereka bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah puasa. Nah itu yang diucapkan oleh seseorang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, bukan sebaliknya. Dan ini banyak dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan ada seorang sufi yang ketika lewat di tempat orang yang sedang bermaksiat, ini rombongan ulama, mereka bersama para muridnya. Nah, muridnya ini tingkatannya belum sama seperti gurunya. Ketika lewat di tempat maksiat, muridnya ini bilang gini, wahai guru, tuh di depan nanti kita akan melewati tempat ini. Tolong doakan oleh engkau supaya mereka terkena azab. Lalu lewatlah si ulama ini di depan tempat maksiat itu. Lalu apa yang diucapkan oleh ulama ini? Ya Allah, mereka melakukan itu karena memang mereka sedang terlena oleh kenikmatan dunia. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada-Mu. Ketika si ulama ini lewat, orang-orang yang tadi didoakan ini melihat ulama tersebut, apa yang ternyata ketika melihat orang-orang ini ternyata menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena mereka
merasa tersentuh atau terenyuh hatinya. Ya Allah, kami ini orang Islam, itu mereka sedang beribadah sedangkan kita sedang bermaksiat. Di situ ternyata dari Allah. Maka wajar dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga salah satu di antara kalian dengan amal kalian. Rasulullah bertanya, termasuk kau ya Rasulullah? Termasuk aku. Illa bi rahmatin wa maghfiratin, kecuali dengan rahmat Allah dan ampunan Allah. Maka hari ini di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya, bukan untuk kita menjudge seseorang, dan jangan sampai kita menilai seseorang itu dari luarnya saja. Maka Imam Hazim berkata dalam kitabnya, wala takunanna mu'jaban bi amalika fala tadri asyaqiyun anta asyaqiyun anta amalikum. Janganlah kalian membanggakan amal kalian, karena kalian itu tidak tahu apakah kalian itu termasuk orang yang celaka, asyaqiyun anta am sa'idun, ataukah termasuk orang yang bahagia. Jadi ketika kita berbangga dengan amal kita itu belum tentu apakah nanti itu di penghujung akhir kita termasuk orang sa'idun, bahagia, atau syaqiyun, celaka. Maka banyak orang yang sudah mengerti dan ilmunya itu tinggi dan mereka memahami makna kehidupan, itu jarang yang ketika melihat seseorang yang sedang bermaksiat bukan umpatan, bukan cacian, melainkan doa, karena mereka mengerti bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Ditutup dengan satu ungkapan dari seorang ulama ahli tasawuf bernama Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanir raja min 'ala al-zina. Salah satu tanda seseorang yang bergantung terhadap amalnya adalah berkurangnya pengharapan ketika dia sedang terjerumus ke dalam lembah dosa. Artinya apa? Jadi dia itu terlalu menyandarkan amalnya sehingga lupa bahwa pengharapan kita bukan terhadap amal, tapi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti amal itu tidak penting, tetapi jangan menjadikan bahwa amal itu menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah. Bukan. Tapi jadikan amal itu sebagai bukti bahwa kita taat kepada Allah, bahwa kita dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus berusaha untuk menggapai rahmat Allah sehingga nanti kita mendapatkan surga Allah, dan di akhir hidup kita, di akhir hayat kita mendapatkan sa'idun, kebahagiaan dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.